Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aida Fikriah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPA Dasar serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ila Kuntum Fitriani dengan NIM 120 dan saya sendiri Iva Safitri dengan NIM 125 akan mempresentasikan mengenai konsep IPA Dasar yaitu materi kelas 8 SMP dengan KD 3.6 tentang zat aditif dan zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Next. Jenis zat aditif berdasarkan fungsinya ada 7, yaitu yang pertama pewarna, 2 pemanis, 3 pengawet, 4 penyedap, 5 pemberi aroma, 6 pengemulsi, dan 7 pengemulsi. Jadi zat aditif yang pertama yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Ada 2 jenis bahan pewarna pada makanan yaitu pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Pewarna alami sendiri adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Pewarna alami mempunyai keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan dengan pewarna buatan. Namun pewarna alami ini memiliki kelemahan yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas dan tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena kepanasan dan kurang kuat atau pucat dan jenisnya terbatas. Contoh pewarna alami yang dapat kita aplikasikan pada buah, misal warna biru kita dapat gunakan dengan buah murbe dan atau buah anggur. Misal juga pada warna kuning kita bisa gunakan seperti kunyit. Pewarna buatan adalah diperoleh melalui proses reaksi sintetis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Keunggulan pewarna buatan yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan. Warnanya pun lebih kuat, jenisnya banyak dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan pada makanan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan dan minuman yaitu warna biru, Brilliant Blue FCV, kuning, Tartazine, orange, Sunset Yellow FCV, FCF, hijau, Fast Green FCF, merah, Allura Red AC. Jenis zat aditif yang kedua yaitu pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman, sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada 2 jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Pemanis alami yaitu yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, madu, dan lainnya. Yang kedua yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan adalah senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Pemanis buatan ini antara lain aspartam, sakarin, kalium, asesulfan, dan siklamat. Adapun perbedaan dari pemanis alami dan buatan yaitu yang pertama pada pemanis alami suhu
tinggi bisa terurai, sedangkan pada pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Pada pemanis alami memiliki kalori tinggi, sedangkan pada pemanis buatan memiliki kalori yang rendah. Pemanis alami berasa manis normal, sedangkan pada pemanis buatan jauh lebih manis daripada pemanis alami. Pemanis alami lebih aman jika dikonsumsi, sedangkan pada pemanis buatan sebagian berpotensi penyebab karsinogen atau penyebab kanker. Jenis zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan pertambahan enzim, misalnya enzim paparin dan enzim pronolin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Bahan-bahan pengawet tersebut seperti asam benzoat dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan. Asam akrobonat dapat digunakan untuk mengawetkan daging dan buah dalam kaleng. Asam propinat dapat mengawetkan roti dan keju olahan. Next. Jenis zat aditif yang keempat yaitu penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umumnya digunakan yaitu garam, bawang putih, bawang merah, jahe, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat MSG atau mononatrium glutamat MNG dan juga masako, roiko. Next. Zat aditif yang kelima yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang dapat memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk diminati atau juga dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya yaitu ekstrak buah nanas, buah anggur, atau minyak atsiri, dan kayu manis, dan juga vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan esen, misalnya amil kaproat, yaitu aroma apel, amil asetat, aroma dari pisang Ambon, etil butirat, aroma dari nanas, vanili, aroma vanili, dan metil atranilat, yaitu aroma dari buah anggur. Jenis zat aditif yang keenam yaitu pengental. Pengental merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami yaitu pati, gelatin, gum agar-agar, dan alginat. Contoh pengental buatan adalah eksantagum, keragenan, CMCNA, dan sebagainya. Jenis zat aditif yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecithin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecithin 3.
Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones akan terpisah. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Iva Safitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jenis zat adiktif yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, antara lain narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Jenis narkotika golongan 1 yaitu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 ini bisa digunakan dalam regensia diagnostik. Contohnya yaitu heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 yaitu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Yang terakhir yaitu narkotika golongan 3, berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein dan difenoksilat. Jenis zat adiktif yang kedua yaitu psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu brolamfetamin dan mekatinona. Yang kedua yaitu golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilin. Golongan 3 yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan terapi tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya yaitu amobarbital, pentazocin, dan pentobarbital. Yang terakhir yaitu golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan dan dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya yaitu alprazolam, diazepam, nitrazepam, barbital, fenobarbital, clobazam, natrium barbital, dan klordiazepoksida. Jenis zat adiktif yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Di sini jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara fermentasi glukosa dengan ragi
Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin terdapat dalam tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Yang ketiga yaitu kafein. Kafein merupakan zat yang secara aktif terdapat dalam kopi. Kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama teine, namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Di sini ada dampak penggunaan zat adiktif. Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu pada narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang yaitu dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu munculnya rasa cemas dan gembira menjadi satu, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin dan sabu dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga yaitu dampak pada psikoaktif lainnya. Dalam jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang sebenarnya merupakan zat adiktif. Yang pertama yaitu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah, memilih pergaulan yang baik, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa, melakukan kegiatan yang positif, membangun komunikasi antar keluarga, teman, dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.